Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Blacknanti. Di presentasi kali ini, saya akan menjelaskan tentang sejarah obat-obatan. Yang pertama adalah definisi obat. Obat adalah untuk penyembuhan, pengobatan, atau pencegahan penyakit pada manusia atau hewan. Obat dapat mempengaruhi cara-cara negatif dan positif sistem biologis. Manusia telah memperoleh pengetahuan tentang efek obat-obatan selama ribuan tahun. Kecelakaan dan pengamatan memungkinkan ditemukannya obat pertama. Catatan awal obat alami. Dengan perkembangan menulis dan kemampuan merekam pengetahuan, informasi yang diturunkan dari generasi ke generasi diperluas untuk mencakup pengetahuan terorganisir tentang zat obat. Obat di abad tengah. Selama abad pertengahan, banyak penekanan adalah ditempatkan pada menggabungkan beberapa bahan dalam obat-obatan, sehingga dapat digunakan untuk segala penyakit. Farmasi di awal waktu modern. Pada tahun 1498, farmakope resmi pertama diterbitkan di Firenze, Italia. Tujuannya adalah untuk menyediakan sumber untuk seragam standar farmasi. Pada tahun 1606, Society of Apothecaries of London dibentuk ketika Raja James I memberikan piagam kepada masyarakat pada tahun 1617. Ia menciptakan organisasi resmi apoteker pertama di dunia, Anglo-Saxon. Obat modern. Selama tahun-tahun kolonial di Amerika, farmasi dan layanan medis disediakan oleh gubernur, tokoh agama, dan pendidik. Pria-pria ini menggunakan obat impor maupun obat turunan dari tanaman lokal. Undang-undang makanan dan obat-obat murni disahkan pada tahun 1906, memberi pemerintah AS kemampuan untuk menegakkan unit standar farmakope negara atau USP dan untuk melakukan tindakan terhadap mereka yang memalsukan atau menyalahgunakan obat. Sejarah singkat obat dari ekstrak tumbuhan sampai teknologi DNA. Hubungan tradisi kuno antara obat dan agama. Catatan tertulis paling awal dari praktik terapi dapat ditemukan di Papyrus Ebers yang berasal dari abad 16 sebelum Masehi ini. Secara historis bernilai karena dengan sendirinya itu merupakan komplikasi dari karya-karya sebelumnya yang berisi jumlah besar 877 resep. Dan orang Mesir juga terkenal dengan teknik penyembuhan misal, penyembuhan spiritual, pijat, dan operasi, serta penggunaan jamu dan makanan terapeutik dan ekstensif. Lalu ada kimia modern sebagai dasar konsep obat modern. Lavoisier dianggap sebagai pendiri kimia modern. Lavoisier memberikan perbedaan yang sangat jelas antara elemen dan senyawa, sesuatu yang sangat penting untuk kimia farmasi. Kelahiran kimia organik. Setelah revolusi kimia pertama, lahirnya kimia organik juga merupakan lompatan maju dalam perkembangan industri kimia. Ekstraksi alkaloid dari tumbuhan. Polifarmasi harus dihapuskan. Salah satu ahli teori tren ini adalah apoteker Perancis Charles Louis Cadet de Gassicourt. Dia melaporkan bahwa penggunaan sediaan kompleks harus dihentikan demi zat murni. Salsilat dan aspirin. Pasien yang diobati dengan asam salsilat mengalami kematian sesering pasien yang tidak diobati, tetapi tanpa demam. Selama tahun 1880 dan 1890-an, dokter menjadi sangat tertarik pada kemungkinan efek samping bahaya pada tubuh manusia. Dan penggunaan antipiretik menjadi salah satu bidang terpanas dalam pengobatan terapeutik. Obat pertama untuk jantung. Fakta bahwa daun foxglove mengandung zat yang meningkatkan kemampuan untuk memompa darah ke seluruh jantung yang lemah telah diteliti oleh para ahli, pendeta, dan ahli botani selama beberapa ratus tahun. Pengobatan hipertensi sebagai penyakit. Pada tahun 1930-an dan 1940-an, hanya sedikit pengobatan antihipertensi yang tersedia. Contohnya simpatektomi, very low sodium diet, tiocyanate, dan terapi pirogen. Anestesia umum dan lokal.
Salah satu revolusi terapeutik terbesar selama abad ke-19 adalah pengenalan anestesi umum dalam praktik pembedahan. Horace Wells tahun 1815 sampai 1848, seorang dokter gigi meminta seorang rekan untuk mencabut giginya sendiri saat berada di bawah pengaruh nitrous oxide. Percobaan ini diadakan pada tahun 1844. Berhasil dan tidak menimbulkan rasa sakit. Obat anti-epilepsi. Obat anti-epilepsi generasi pertama yang asli adalah garam bromida, yang muncul pada tahun 1857. Pemenang properti. Melawan mikroba. Louis Pasteur adalah fisikawan terkemuka yang memulai karirnya sebagai spesialis kristalografi. Ia mempelajari dampak bakteri terhadap sifat stereokimia kristal asam tartarat. Sulfonamida. Sejak Pasteur bekerja, tujuannya adalah untuk mengobati penyakit menular seperti kolera, tuberkulosis, difteri, dan lain sebagainya. Beberapa vaksin sudah ada, tetapi hanya untuk cacar dan rabies. Terobosan itu datang dari sisi yang tak terduga dari bidang ilmiah, contohnya industri pewarna. Antibiotik. Tahun 1930 merupakan awal dari lahirnya pengobatan antibiotik. Antibiotik pertama yang pernah digunakan adalah gramicidin, antibiotik alami pertama yang diekstraksi dari bakteri tanah. AIDS, penyakit yang muncul. Di New York, seorang dokter kulit menemukan kasus kanker langka, sarkoma kaposi, penyakit yang sangat tidak jelas sehingga dia hanya mengenali dari deskripsi di buku. Pada tahun 1983, CDC telah mencatat sekitar 3.000 kasus wabah baru ini, hampir setengah pasien AIDS meninggal. Obat untuk gangguan endokrin. Dari 1920 sampai 1940 ditemukan perawatan insulin untuk diabetes mellitus dan kortison untuk penyakit inflamasi. Obat untuk penyakit mental. Obat ini dipasarkan secara massal ke masyarakat dan dengan resep dokter. Obat untuk imunosupresi. Glukokortikoid mengerahkan aktivitas imunosupresif dan antiinflamasi, terutama dengan menghambat ekspresi gen untuk interleukin dan mediator lainnya. Setelah tahun 1950 sampai 1960-an, ketika kortikosteroid diusulkan untuk mencegah penolakan organ dalam transplantasi ginjal, pembedahan memasuki era optimisme baru yang ditandai dengan peningkatan tingkat kelangsungan hidup. Obat untuk kanker. Upaya untuk memverifikasi sifat antidiabetes, ekstrak mengarah pada penemuan dan isolasi 2 alkaloid, indol kompleks, vinblastine, dan vincristine yang digunakan dalam pengobatan klinis berbagai limfoma, leukemia, dan berbagai kanker seperti paru-paru sel kecil atau kanker. Genetika ke teknologi DNA. Ketika Claude Bernard dan Louis Pasteur bergabung bersama menemukan obat baru, terjadi kemajuan dalam eksperimen genetika, biologi, dan virologi. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.